Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 28 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Renungan malam kita 28 November 2025 berjudul Kebangkitan Sejati dan Palsu. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 4 berbunyi, "Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, 'Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.'" Meskipun terjadi kemerosotan iman dan kesalehan yang meluas, ada pengikut Kristus yang sejati di gereja-gereja ini. Sebelum kunjungan terakhir penghakiman Allah atas bumi, akan ada kebangkitan kesalehan mula-mula di antara umat Tuhan yang belum pernah disaksikan sejak zaman para rasul. Roh dan kuasa Allah akan dicurahkan atas anak-anak-Nya. Pada saat itu banyak orang akan memisahkan diri dari gereja-gereja di mana kasih akan dunia ini telah menggantikan kasih akan Allah dan firman-Nya. Banyak orang, baik pendeta maupun jemaat, akan dengan senang hati menerima kebenaran-kebenaran agung yang telah Allah perintahkan untuk diberitakan pada saat ini guna mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Musuh jiwa ingin menghalangi pekerjaan ini, dan sebelum saatnya gerakan semacam itu tiba, ia akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan gerakan palsu. Di gereja-gereja yang dapat ia kuasai, ia akan membuatnya tampak seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan. Akan terlihat apa yang dianggap sebagai minat keagamaan yang besar. Banyak orang akan bersukacita bahwa Allah sedang bekerja secara ajaib bagi mereka. Padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan roh yang lain. Dengan kedok keagamaan, setan akan berusaha memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Dalam banyak kebangunan rohani yang telah terjadi selama setengah abad terakhir, pengaruh yang sama telah bekerja pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, yang akan nyata dalam gerakan-gerakan yang lebih luas di masa depan. Ada kegembiraan emosional, percampuran antara yang benar dengan yang salah, yang sangat cocok untuk menyesatkan. Namun, tidak seorang pun perlu tertipu. Dalam terang firman Allah, tidaklah sulit untuk menentukan alamiah gerakan-gerakan ini. Dikutip dari The Great Controversy, halaman 464. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kebangkitan atau kebangunan sejati dalam kerohanian adalah kebutuhan terbesar kita di akhir zaman ini. Roh Nubuat di dalam True Revival halaman 9 paragraf 1 berkata, kebangunan rohani kesalehan sejati di antara kita merupakan kebutuhan terbesar dan paling mendesak dari semua kebutuhan kita. Mencari hal ini hendaknya menjadi pekerjaan utama kita. Harus ada upaya sungguh-sungguh untuk memperoleh berkat Tuhan, bukan karena Allah tidak bersedia melimpahkan berkat-Nya kepada kita, tetapi karena kita tidak siap menerimanya. Bagaimana caranya kita mendapatkan berkat kebangkitan atau kebangunan rohani kesalehan sejati? Lebih lanjut, masih dalam paragraf yang sama, dikatakan, Bapa Sorgawi kita lebih bersedia memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta kepadanya, daripada orang tua duniawi yang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak mereka. Namun, tugas kitalah melalui pengakuan dosa, kerendahan hati, pertobatan, dan doa yang sungguh-sungguh untuk memenuhi syarat-syarat yang telah Allah janjikan untuk menganugerahkan berkat-Nya kepada kita. Kebangunan rohani hanya perlu diharapkan sebagai jawaban atas doa. Sementara umat sangat kekurangan Roh Kudus Allah, mereka tidak dapat menghargai pemberitaan firman, tetapi ketika kuasa Roh menyentuh hati mereka, maka khotbah yang diberikan tidak akan sia-sia. Kebangkitan atau kebangunan rohani sejati terjadi kepada kita dengan memohon kehadiran Roh Yesus Kristus dan menerimanya dengan iman. Dengan tinggalnya Roh Yesus Kristus di dalam hati, maka kita mau dituntun untuk mengakui dosa, rendah hati, dan bertobat. Kita menyerahkan diri atau hidup kita kepadanya. Kita menghargai pemberitaan firman Allah yang disampaikan oleh para pengkhotbah atau pemberita Injil. Inilah kebangkitan rohani yang benar atau sejati, dan di luar ini adalah palsu. Ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 18 ayat 4 berkata, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ayat ini memberikan arahan kepada kita yang sudah mengalami kebangkitan atau kebangunan rohani sejati agar memisahkan diri dari Babel. Dalam konteks ini, Babel melambangkan sistem agama yang telah jatuh dan bekerja sama dengan kuasa duniawi, sehingga mendorong umat Allah untuk keluar dari kesalahan dan dosa-dosanya. Mengapa kita pergi atau keluar dari Babel? Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 341, paragraf 2, berkata, pada saat itu, banyak orang akan memisahkan diri dari gereja-gereja di mana kasih akan dunia ini telah menggantikan kasih akan Allah dan firman-Nya. Banyak orang, baik pendeta maupun jemaat, akan dengan senang hati menerima kebenaran-kebenaran agung yang telah Allah perintahkan untuk diberitakan pada saat ini guna mempersiapkan umat bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kebangunan rohani sejati dicirikan dengan kembali kepada terang Alkitab dan pemulihan prinsip-prinsip kebenaran yang telah lama dilupakan, termasuk pekabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14. Puncak dari pekabaran ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang mengarah kepada pekabaran seruan nyaring atau loud cry dari Wahyu 18 ayat 1-4 yang merupakan panggilan terakhir kepada umat Allah untuk mengabarkannya dengan kekuatan dan terang yang jauh lebih besar dari Roh Kudus atau hujan akhir. Pekabaran ini terjadi sebagai puncak dari pekabaran Injil sebelum penutupan pintu kasihan. Karenanya, setan berusaha untuk mencegah kebangkitan rohani sejati ini dengan gerakan palsu.
Masih dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 341, paragraf 2 berkata, musuh jiwa ingin menghalangi pekerjaan ini, dan sebelum saatnya gerakan semacam itu tiba, ia akan berusaha mencegahnya dengan memperkenalkan gerakan palsu. Di gereja-gereja yang dapat ia kuasai, ia akan membuatnya tampak seolah-olah berkat khusus Allah dicurahkan. Akan terlihat apa yang dianggap sebagai minat keagamaan yang besar. Banyak orang akan bersuka cita bahwa Allah sedang bekerja secara ajaib bagi mereka. Padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan roh yang lain. Dengan kedok keagamaan, setan akan berusaha memperluas pengaruhnya atas dunia Kristen. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kebangkitan palsu, yaitu Babel, melambangkan sistem agama yang jatuh, yang telah menyebabkan kesesatan atau anggur ke seluruh dunia, menjalin hubungan dengan kekuatan politik, raja-raja, ataupun pemerintah-pemerintah, dan menjadi kaya melalui pedagang-pedagang. Tuhan secara tegas memanggil umatnya untuk meninggalkan semua bentuk kesesatan dan aliansi duniawi agar selamat dari hukuman ilahi yang akan datang. Ini menyatakan bahwa kejahatan dan pemberontakan rohani dari sistem ini telah mencapai titik tertinggi, menumpuk hingga ke hadapan tahta Allah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon, karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus berdiam dalam hati kami, agar kebangkitan atau kebangunan rohani yang sejati menjadi bagian kami. Dengan kebangunan rohani, kami dapat mengabarkan pekabaran 3 malaikat dan mempersiapkan diri kami dan umat-umat yang percaya menyambut kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.